Pertamina berencana akan merubah kebijakan distribusi gas LPG 3 kg yang ditakutkan akan merubah harga gas LPG 3 kg. Lalu seperti apa kebijakan pemerintah? Telah hadir di studio Kompas TV Bapak Hatim Ilwan, Unit Manager Communication and CSR Pertamina Mor 7. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak, tapi sebelumnya kita bahas, ini ada rencana pemerintah akan merubah kebijakan distribusi gas LPG. Tapi sebelumnya kita bahas dulu soal stok atau ketersediaan stok gas LPG di Makassar khususnya, Pak. Oke. Baik, terima kasih, Mas. Memang LPG ini sudah menjadi sebuah barang yang sehari-hari ya. Karena apalagi bicara LPG ini urusan dapur nih, urusan emak-emak nih ya. Iya. Jadi penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat bahwa PT Pertamina Mor 7 memang yang kebetulan secara wilayah operasinya itu seluruh Sulawesi, yang di dalamnya tentu ada Sulsel dan Makassar. Saya mau cerita dulu bahwa setiap hari kita itu menyalurkan LPG 3 kg di seluruh Sulawesi. Angkanya hampir 500.000 tabung LPG 3 kg. Untuk wilayah? Seluruh Sulawesi. Seluruh Sulawesi. Oke. Setengah juta, tepatnya sekitar 450 ribuan. Jadi per tahun itu kalau kita akumulasikan 160 juta, Mas. 160 juta tabung. Nah, itu sesuai kuota. Kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kuota ini dapatnya dari mana? Dari masing-masing kabupaten kota, kemudian diakumulasikan per provinsi, naik menjadi sebuah nasional ya angkanya, kemudian diputuskan oleh pemerintah dan DPR. Tentu bicara angka, kita sebagai badan usaha yang kebetulan memang ditugaskan oleh negara untuk menyiapkan dan mendistribusikan. Nah, tentu sebagai yang diberi tugas, kita harus bisa memanage agar yang tadi ditugaskan oleh pemerintah kepada kita itu bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana dengan stok? Tentu kita sudah menyiapkan. Angkanya berapa? Kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten kota. Nah, berapa angkanya? Ya, tadi saya bilang, memang bicara Makassar saja, ya, itu per hari, ya, itu hampir sekitar 50.000 tabung, Mas. Makassar. Memang Makassar ini salah satu konsumsi wilayah dengan konsumsi paling besar di wilayah Sulawesi. Bicara Sulawesi, seluruh Sulawesi Selatan itu memang hampir 50% lebih. Sisanya itu dibagi ke 5 provinsi lainnya. Dari wilayah Sulawesi ini, ya, itu yang paling besar adalah Kota Makassar. Hampir 20% seluruh Sulawesi Selatan itu 20%, yang seperlimanya adalah konsumsi wilayah Kota Makassar. Ini kan setiap daerah berarti beda kuotanya, Pak. Yes, provinsi juga beda, Pak ya. Betul. Nah, untuk menentukan kebijakan kuotanya sebesar 450.000 di wilayah Sulawesi Selatan ini berdasarkan apa, Pak? Ya, pemerintah tentu menghitung berapa, karena ini juga ada usulan dari masing-masing pemerintah daerah di kabupaten kota. Kemudian angka-angka ini diserap, dikumpulkan di dalam provinsi, kemudian dikumpulkan ke nasional. Nah, dari situlah kemudian pemerintah mempertimbangkan terhadap kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan banyak hal lah tentu ya yang jadi pertimbangan. Itu memang kewenangannya pemerintah. Kami posisinya adalah sebagai operator yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyiapkan dan mendistribusikan. Nah, ini kan gas LPG orang taunya murah, Pak. Dan bukan rahasia lagi bahwa gas LPG 3 kg ini hampir digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Sebenarnya siapa yang lebih layak menggunakan gas LPG 3 kg, Pak? Ya, menarik. Karena kalau bicara mengenai siapa yang layak, coba kalau kita punya LPG tabung 3 kg yang di dapurnya masih punya, coba cek deh. Ada tulisan di situ, khusus masyarakat miskin. Oke. Jadi kalau kita balik lagi sekarang, siapa yang berhak? Masyarakat miskin. Faktanya di lapangan ya kita tidak menutup mata. Kalau kita tanya ke masyarakat, ya mereka ketika disebut miskin nggak mau ya, tapi giliran konsumsi untuk LPG ya kira-kira mau. Menarik juga bahwa ketemuan kami dengan tim pengendali inflasi daerah. Di dalamnya itu ada Pemda, dalam hal ini Pemkot dan juga Pemprov. Kemudian ada Bank Indonesia, ada kepolisian,
namanya TPID, kami beberapa kali melakukan sidak ke lapangan. Kami menemukan beberapa usaha, ya, kegiatan usaha bisnis yang sebetulnya sudah tidak tergolong lagi mikro dan kecil dan malah cenderung menengah, itu masih menggunakan LPG 3 kg. Bahkan temuan kami di lapangan, misalnya ada satu tempat, katakanlah restoran, ketika kita masuk ke dalam sampai ke dapurnya, tidak ada yang namanya LPG 12 kilo yang non subsidi. Semua menggunakan LPG 3 kg. Di mana itu sebenarnya secara peruntukan itu adalah untuk masyarakat miskin. Begitupun dengan kita sempat juga ke tempat laundry, ternyata menggunakannya LPG 3 kg dan konsumsinya luar biasa, Mas. Bisa dibayangkan sehari mereka katanya bicara 18 sampai 20 tabung per hari. Sementara kalau kita bicara rata-rata, berapa sih jumlah kebutuhan masyarakat miskin per kakak? Paling 3 sampai 4 katakanlah gitu. Mereka itu per bulan. Nah, sementara usaha-usaha bisnis ini mereka bisa sampai 20 tabung per hari. Artinya konsumsi yang mestinya untuk 5 kakak dalam 1 bulan mereka habiskan di tempat itu dengan usaha cukup 1 hari. Berarti ini bisa dikatakan ada kurang tepat sasaran, Pak, ya? Tidak tepat sasaran. Ya, tentu faktanya begitu, ya. Tapi pada prinsipnya itu sudah masuk kewenangannya ada namanya Pemda, ada kepolisian yang memang untuk mengawasi. Dan ada juga BPH Migas yang mengawasi. Pertamina sejauh apa misalnya kita mengawasi? Kami berkontrak bisnis, melakukan hubungan bisnis dengan namanya agen. Agen itu kalau ada apa-apa kita bisa putus hubungan usaha. Nah, agen punya jalan bisnis dengan para pangkalan. Nah, problemnya adalah pangkalan itu banyak yang datang tidak untuk dipakai untuk sendiri, tapi kemudian diecer. Nah, disitulah kemudian ada disparitas harga yang terjadi di lapangan. HET misalnya, harga eceran tertinggi untuk wilayah Kota Makassar mungkin 15.000, 16.000, tapi faktanya di lapangan kita cek ke masyarakat itu kan ada yang 18.000, masih oke lah gitu kan. Ada, karena bicara 18.000 itu karena si pengecer bilang, oh kami kan harus mendistribusikan sampai ke rumah. Ada biaya transportasi, ada biaya telepon, ada orang yang mengirim, kira-kira gitulah. Fine. Tapi kalau kadang-kadang sudah mencapai angka-angka tertentu yang kemudian memberatkan masyarakat, itu kan yang menjadi masyarakat jadi yang mestinya dapat dengan harga yang HET, masyarakat malah dapat harganya 25.000. Ini fakta di lapangan ya. Dan itu juga masuk ke kami sebagai sebuah informasi dan juga keluhan kepada kami bahwa di lapangan terjadi seperti itu. Itu fakta di lapangan. Tentu kami bukan berarti tidak tinggal diam. Selama 2019 lalu, 2018 sampai 2019, kita sudah melakukan sanksi hampir 230-an sanksi kepada agen dan juga pangkalan yang nyata-nyata jelas dia tidak sesuai dengan aturan. Contoh misalnya dia menjual, pangkalan menjual di katakanlah angkanya di atas HET, itu sudah kena sanksi. Pak, ini dari temuan di lapangan oleh Pertamina ini ada usaha kecil menengah yang menggunakan gas LPG 3 kg. Apakah memang semua usaha kecil menengah itu tidak boleh menggunakan gas LPG 3 kg atau memang ada klasifikasi tertentu, Pak? Gini, selama itu sebenarnya kan LPG 3 kg itu kan didedikasikan untuk masyarakat, ya, untuk kebutuhan rumah tangga. Ya. Siapa yang berhak? Masyarakat miskin. Sesuai dengan tertulis di dalam tabung. Kemudian apakah sektor usaha itu masih boleh? Boleh. Selama dia masuk kategori mikro. Kemudian bahkan di beberapa tempat ada juga alokasi LPG 3 kg untuk sektor-sektor lain. Salah satunya adalah pertanian. Kemudian perikanan. Perikanan seperti apa? Ada perahu-perahu kecil, dia menggunakan LPG 3 kg. Itu ada aturannya. Kemudian ada juga pertanian. Pertanian buat apa? Yaitu beberapa orang petani itu memanfaatkan LPG 3 kg untuk pompa. Yang menurut mereka itu lebih hemat. Jadi memang ada klasifikasinya sendiri, Pak? Ada. Pak, dari catatan Pertamina sendiri, apakah pengkuota atau penggunaan gas LPG 3 kg khususnya di Kota Makassar ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan? Pasti
Pasti ya. mengalami peningkatan. Ini peningkatannya apakah memang sesuaikah, patutkah, atau bagaimana? Sejauh ini masih sesuai. Bahkan kalau kita bicara mengenai kuota sepanjang tahun 2019 ini, ya artinya kan sepanjang 2019 tahun lalu ya, itu antara kuota dan realisasi kita itu realisasinya tidak sampai menyentuh angka maksimal kuota. Artinya under kuota. Sekitar 2%-an lah. Gitu. Artinya pemerintah memang sudah menyiapkan nih kuota, jaga-jaga Pertamina, yuk siapkan segini kira-kira kuotanya. Tapi fakta di lapangan gitu ya, itu tidak sampai angka segitu. Tapi dari tahun ke tahun, catatan untuk tahun 2019, dari 2018 ke 2019 memang ada peningkatan, Pak? Ada peningkatan. Ada. Pak, ini rencana pemerintah akan merubah kebijakan. Nah, ini yang lagi viral ya di media sosial. Ini rencananya akan ada kenaikan gas LPG 3 kg. Sebenarnya ini akan kenaikan harga gas LPG 3 kg. Sebenarnya ini betulkah ada kenaikan atau kebijakan seperti apa dari pemerintah? Tapi jangan jawab dulu Pak ya. Kita akan kembali sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas TV. Di segmen dialog ini kita masih membahas tentang kebijakan pemerintah di awal tahun ini mengenai merubah kebijakan pemerintah terkait gas LPG 3 kg yang saat ini sedang viral bahwa akan ada kenaikan gas LPG 3 kg. Sebenarnya benarkah akan ada kenaikan gas LPG 3 kg? Ini masih ada bersama kami di Kompas TV, di studio kami Bapak Ilham Hatim Ilawan, Pak ya. Ya Pak, apakah benar pemerintah akan menaikkan gas LPG, menaikkan harga gas LPG, atau sebenarnya ini ada kebijakan lain yang dari pemerintah untuk merubah kebijakan distribusi gas LPG 3 kg? Ya, memang awal tahun ini pemerintah yang saya tahu lewat statement di media Jakarta menyampaikan akan ada rencana perubahan kebijakan distribusi LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah. Setahu saya itu memang seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri juga, mestinya pihak pemerintah lah yang mestinya menjelaskan. Tapi karena kebetulan di Sulawesi ini yang dalam konteks pemerintah pusat itu memang tidak ada. Ya biasanya orang bicara LPG 3 kg kan kaitannya dengan Pertamina. Tapi saya akan coba jelaskan sedikit ya. Awalnya memang dari sisi itu, rencana perubahan distribusi, ya, kebijakan distribusi. Nah, kenapa orang kemudian muncul dan jadi viral akan ada kenaikan? Ya, karena faktanya begini ya, saya perhatikan. Ini kan yang dirubah adalah kebijakan distribusinya. Distribusi tertutup yang kalau saya amati, yang saya tahu, memang akan membuat siapapun yang akan membeli LPG 3 kg itu harus terregister. Oh, jadi kebijakan perubahannya itu adalah terregister Pak ya? Oke. Nah, kita memaklumi ya, pemerintah sendiri pun tentu punya hitungan angka. Ya, kalau saya baca juga di media, angka subsidi LPG itu sudah menembus angka 50 triliun per tahun. Kemudian juga banyak masyarakat menilai ini yang tadi, kita kan tadi pintu masuknya banyak juga konsumen yang tidak sesuai dengan peruntukan. Yes, ya. Tentu pemerintah berharap bagaimana membuat skema yang kira-kira membuat masyarakat yang memanfaatkan LPG 3 kg ini ya, itu sesuai dengan peruntukan. Nah, kami tentu Pertamina, bagaimana sikap Pertamina? Karena saya orang Pertamina, saya akan jawab, tentu selama itu jadi sebuah kebijakan, sudah keputusan, tentu kami akan mematuhi. Tinggal bagaimana mekanismenya dan kapan dimulainya. Dan setahu saya, itu pun seperti disampaikan oleh para pejabat-pejabat di Jakarta, itu masih dalam kajian, karena ini melibatkan banyak instansi ya, baik itu kementerian, lembaga pemerintahan, lembaga negara, dan tentu mereka akan mempertimbangkan, dan saya yakin mempertimbangkan faktor-faktor situasi kondisi di masyarakat, dan juga termasuk juga mempertimbangkan apa yang dalam tanda petik mekanisme distribusi yang sudah ada saat ini lewat para pengusaha. Tentu itu jadi pertimbangan. Tinggal
Nah, saya berharap ini kemudian tidak menjadikan kekhawatiran bahwa orang yang nanti berhak pasti akan dapat. Pak, kira-kira kalau ada perubahan kebijakan distribusi gas LPG itu, apakah memang akan berdampak dengan harga gas LPG, terutama 3 kg? Iya, yang berdampak tentu orang yang tidak berhak. Ya. Oke. Artinya, tapi harga tetap, Pak. Gini, kan kita bicara distribusi tertutup ya. Distribusi tertutup itu artinya harga katakanlah HET, let's say 16.000 misalnya. Oke. Siapa yang berhak? Orang-orang yang memang secara data itu berhak. Makanya mungkin kita akan pasti pemerintah akan mengeluarkan data. Siapa yang mengeluarkan data itu? Kementerian Sosial. Siapa yang berhak yang dimaksud dengan kategori miskin misalnya, atau siapalah yang berhak? Nanti kan itu kebijakan pemerintah. Katakanlah sudah tercatat si A, si B, si C. Nah, orang-orang yang selama ini sebetulnya tidak berhak, kemudian selama ini memanfaatkan LPG 3 kg untuk digunakan di dapurnya, itu otomatis kan tertolak karena tidak terregister. Sama dengan misalnya kalau kita bicara bagaimana masyarakat ini meminta haknya, tapi ternyata ketika dicek gitu ya, tidak ada di dalam registernya. Oke. Nah, orang-orang ini seperti ini, apakah mereka tidak berhak untuk mendapat LPG 3 kg? Berhak, tentu dengan nilai yang bukan subsidi. Nah, ini kan ada yang baru berarti Pak dari Pertamina kebijakan seperti ini. Bukan artinya, dari Pertamina sebetulnya. Dari pemerintah. Ya? Dari pemerintah. Apakah sekarang akan ada distribusi tertutup dengan sistem register? Nah, ini yang pasti akan berkembang lagi. Yang menjadi pertanyaan masyarakat, seperti apa sih sistem register itu? Seperti apa untuk mengetahui bahwa orang ini layak untuk dapat? Nah, sistem registernya seperti apa, Pak? Ya, sejauh ini mekanismenya detailnya seperti apa memang belum keluar. Kemudian seperti yang disampaikan juga oleh pemerintah, masih dalam kajian, ya, masih dalam kajian. Tentu banyak pertimbangan. Tapi saya mau cerita, tahun lalu pemerintah itu membuat semacam percontohan di wilayah Sulawesi. Ada satu lokasi sebagai percontohan, itu tepatnya di wilayah Sulawesi Utara, tepatnya di Tomohon. Tomohon itu, Mas ya, ada konsep ya yang memang karena percobaan itu ada data siapa sih yang berhak, ya, si A, si B, si C. Ya. Kemudian nanti kan di KK itu kan siapa saja orangnya. Nah, artinya setiap orang yang ada di KK itu berhak untuk mengambil LPG 3 kg dengan harga yang sesuai HET. Ya. Dan itu mereka hanya boleh maksimal itu kalau nggak salah 3 lokasi pangkalan. Artinya dia nggak sembarang nyari ke kabupaten lain, nunjukin kakak nggak bisa. Dia hanya nunjukin kakak di wilayah maksimal 3 pangkalan. Nah, oke. Dari 3 pangkalan itu nanti akan tersambung dengan sistem online. Jadi kalau misalnya dia sudah di pangkalan A, dia tidak akan bisa, misalnya jatahnya 3 di pangkalan A, dia tidak akan bisa misalnya ngambil di pangkalan B karena saya belum ngambil di pangkalan B. Nah, dia terkoneksi. Bahkan ketika ngambil tuh, mereka tuh dicek pakai retina. Jadi diregister dulu, tunjukin pakai retina. Jadi siapapun, dan itu nanti pakai handphone gitu ya. Jadi ada mekanisme, memang lebih kepada mekanisme gadget ya. Tentu pemerintah yang mengevaluasi gitu kan. Cuman saya waktu itu ada soft launchingnya, saya datang dan saya lihat langsung betapa misalnya mereka siapapun, emak-emak atau siapapun datang tinggal ngetap gitu kan, cek retina, cocok misalnya gitu. Kemudian mereka akan menebus dengan harga sesuai. Nah, tinggal itu pun dibatasi. Maksimal itu misalnya 1 bulan itu kalau tidak salah 3 tabung. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 3 tabung bagaimana? Boleh, tapi dia menebusnya dengan harga yang sudah keekonomian. Artinya bukan lagi harga HET. Jadi ada harga komersil seperti itu, Pak ya. Ada harga komersil dan ada harga yang memang dikhususkan untuk kalangan menengah. Berapa harganya? Saya bilang, ini kan kita berandai-andai gitu ya.
Kalau misalnya menganalogikan bahwa berapa sih harga yang keekonomian, tentu kita punya namanya LPG bright gas. Kita juga punya LPG 12 kilo. Mungkin itu rujukannya. Seperti itu. Nah, Pak, ini kan sudah dilakukan percontohan di Tomohon, Sulawesi Utara seperti itu. Kira-kira mungkin gambarannya seperti itu yang dimaksud pemerintah. Nah, apakah dengan berarti sistem ini sistem online, Pak ya? Ya, ini terintegrasi dengan sistem elektronik. Karena dengan rasanya sih perkembangan teknologi yang saat ini kita alami memungkinkan untuk digunakan hal seperti itu. Hanya saja apakah misalnya perlu juga sosialisasi tentu ya, dan sekali lagi bukan berarti polanya akan seperti itu. Ini saya hanya memberikan contoh gitu ya. Karena sampai saat ini mekanismenya seperti apa, kebijakan pemerintah seperti apa, ini masih dalam kajian. Itu yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri gitu ya. Nah, tapi itu jadi gambaran lah kira-kira kalau misalnya memang ada seperti itu terregister. Oke, berarti terregister tetap berdasarkan data kependudukan, berarti seperti itu, Pak? Ya, tidak hanya data kependudukan, tentu yang juga harus dilihat adalah data sebetulnya layak tidak. Iya. Beliau ini atau mereka-mereka ini untuk mendapatkan LPG 3 kg. Iya, dan data kependudukan juga akan ketahuan bahwa mereka ini termasuk golongan yang layak menerima itu atau tidak, seperti itu. Betul. Nah, bentuk pengawasannya sendiri seperti apakah? Apakah memang ini lebih bisa terpantaukah atau seperti apa, Pak? Kalau dengan register tertutup seperti ini, berdistribusi tertutup. Ya, rasanya pemerintah tentu memikirkan jauh ya, karena tentu tidak mau juga pemerintah apa yang sudah diputuskan kemudian dipraktekkan kemudian masih menyimpan di sana sini kekurangan. Yang pasti pemerintah ya itu tadi masih dalam kajian gitu kan, tentu masukan kemudian apa yang terjadi di lapangan di masyarakat tentu akan jadi pertimbangan. Karena misalnya bagaimana supaya sistem ini ketika bicara menutup ya peluang-peluang masyarakat yang dalam tanda petik mereka mencoba gitu kan untuk menjadikan peluang bisnis. Nah, memang harus dicatat juga bahwa saat ini kita masih punya PR, belum semua desa itu memiliki pangkalan. Nah, tentu apakah itu menjadi pertimbangan juga dan segala macam, ya sampai saat ini kita masih menunggu. Jadi sebenarnya ini isu yang berkembang yang lagi panas di masyarakat ini akan ada kenaikan harga gas LPG 3 kg. Jadi sebenarnya ini masih digodok di pemerintah. Yes. Dan ini pun sebenarnya bukan kenaikan harga tapi kebijakan distribusi, Pak ya. Betul. Itu. Ya, jadi kadang-kala karena ini sudah kita ini apa-apa belum terverifikasi jadi viral gitu kan. Ini mungkin sekaligus juga menjelaskan kepada masyarakat di sosial sebetulnya masyarakat yang sebetulnya layak tidak usah khawatir. Karena jelas-jelas kok pemerintah tentu tidak mau menjadi kemudian jadi konflik ya. Karena bicara faktanya di lapangan ini kan jelas peruntukannya buat siapa gitu. Nah, tinggal ya sama juga ketika di lapangan terjadi suka banyak yang teriak misalnya ya katakanlah kelangkaan. Ketika kami cek nggak ada kelangkaan, kita cek pangkalan oke kok, agen nggak ada masalah, lancar semuanya gitu. Ya analisis kita sih ada yang beberapa memang akan terjadi kenaikan, katakanlah konsumsi itu kan juga kita bisa prediksi, katakanlah lebaran haji, tahun baru, Natal, ini kan kita prediksi. Tapi kok ada waktu-waktu tertentu misalnya terjadi kelangkaan di satu letak, dan itu tidak semua terjadi kelangkaan. Kadang-kala itu, mohon maaf, ada beberapa yang udah barang-barang dipengecer, kemudian ditahan supaya harga naik, permainan. Buktinya ketika kita melakukan operasi pasar, nggak terserap semua kok. Pak, ini kan tadi Bapak bilang katakan, sebenarnya yang tidak usah khawatir adalah masyarakat yang memang layak menggunakan gas LPG 3 kg. Tapi banyak masyarakat, Pak, yang merasa bahwa saya juga layak menggunakan gas LPG 3 kg. Apakah nanti ada rencana baik dari Pertamina bekerjasama dengan di Dukcapil untuk meregistrasi, mengkualifikasi ulang kah, Pak? Ada rencana seperti itu? Karena kan masyarakat akan bertanya, saya juga layak. Saya juga selama ini menggunakan gas LPG, kok tiba-tiba nanti
ada sistem seperti itu loh, kok saya tiba-tiba nggak dapat. Iya. Memang mungkin akan menjadi, kita berasumsi lah, banyaknya orang yang semestinya tidak layak kemudian layak, gitu kan. Kemudian terjadilah yang tidak layak itu kemudian akhirnya harus menembus dengan harga katakanlah lebih tinggi. Ya wajar ya, karena selama ini mereka sudah menggunakan bertahun-tahun LPG yang mestinya itu untuk peruntukannya untuk masyarakat miskin yang sebetulnya mereka kaya, gitu kan. Kalau kita perhatikan banyak juga yang keluarnya mobil bagus itu kan entengnya lebih 3 kilogram, gitu kan. Nah, balik lagi kepada masing-masing ya. Ini kan ada peruntukan, ini ada hak, ini ada hak orang miskin. Kita balik lagi, kita merasa nggak orang miskin, gitu ya. Nah itu yang susah biasanya, Pak. Itu tentu jadi pertimbangan, dan saya yakin pemerintah juga punya kajian, punya katakanlah skema yang lebih pas untuk menjawab berbagai tantangan dan juga kekhawatiran masyarakat yang akan timbul pasca diberlakukannya, katakanlah nanti misalnya ada pemberlakuan di mana kebijakan distribusi ini betul-betul akan terjadi, gitu. Tapi kebijakan distribusi ini hanya khusus untuk gas 3 kg saja, Pak, atau ada gas yang lain, kualifikasi yang lain? Yang saya tahu 3 kg saja. Dan rencana tahun ini? Ya, kalau balik lagi, kalau yang rame di media juga ya, karena saya amati juga, memang rencananya ada yang bilang pertengahan tahun, gitu kan. Tapi sekali lagi yang saya tahu informasi terakhir itu ya memang semua masih dalam kajian, semua masih dalam rencana, gitu kan. Dan tentu kebijakan ini kan tidak serta-merta dan berjenjang, gitu kan, melibatkan banyak pihak, gitu. Yang pasti gini, kami di Pertamina hanya mengingatkan lewat kesempatan ini kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak usah khawatir bahwa yang selama ini mengkonsumsi LPG 3 kg ya rasanya ketika bicara kuota tahun ini, walaupun kuota untuk tahun depan ini secara resmi belum keluar, belum kami dapatkan untuk masing-masing kabupaten kota, tapi kalau melihat dari tren ya rasanya ada peningkatan. Ini peningkatan penggunaan LPG juga, Pak, ya? Yes, ya artinya bicara LPG 3 kg itu sampai saat ini kalau ngelihat tren selama 3 tahun terakhir ini selalu ada peningkatan. Karena memang 2017, 2018 itu boleh dibilang ya angkanya itu sesuai lah dengan kuota. Baik, Pak Ilham. Jadi sebenarnya belum ada rencana dari pemerintah untuk menaikkan harga gas LPG 3 kg. Yang ada adalah rencana kebijakan distribusi gas 3 kg, Pak, ya? Ya, rencana kebijakan distribusi. Perubahan kebijakan distribusi. Jadi bukan kenaikan harga yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat. Yes. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Hatim Ilwan atas informasinya bersama kami di Kompas TV. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.